Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Dewan Juri yang terhormat, saya Eva Noradinda Septiasari, siswa dari SMA Negeri 1 Jember. Di sini, saya sebagai tim pro sangat setuju pada mosi perdebatan sore hari ini, yakni Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas generasi muda yang akan menentukan arah peradaban. Oleh karena itu, memilih model pendidikan yang tepat bukanlah perkara sederhana, melainkan sebuah keputusan yang menentukan masa depan bangsa. Saat ini, terdapat dua pendekatan yang sering dibandingkan, pendidikan klasik dan pendidikan progresif. Mosi hari ini menegaskan bahwa Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Sekolah menengah adalah masa krusial dalam membentuk cara berpikir, moral, dan kepribadian siswa. Model pendidikan progresif yang sering dipuji karena fleksibilitas dan kreativitas justru beresiko melahirkan generasi yang kurang disiplin, kurang memiliki dasar pengetahuan yang kokoh, dan mudah terombang-ambing oleh tren. Sebaliknya, pendidikan klasik menawarkan stabilitas, kedalaman intelektual, dan nilai-nilai universal yang terbukti relevan sepanjang zaman. Great Hearts Academies mencatat bahwa sekolah dengan kurikulum klasik mencatat tingkat pelanggaran disiplin siswa lebih rendah 30%. Argumen kami yang pertama adalah pendidikan klasik membangun fondasi intelektual yang kokoh. Dengan fokus pada logika, tata bahasa, dan retorika, siswa dilatih untuk berpikir kritis, sistematis, dan mampu mengemukakan gagasan dengan jelas. William Butler Yeats, seorang penyair dan intelektual, menggambarkan bahwa pendidikan klasik tidak sekedar menjejali pengetahuan, tetapi menyalakan daya pikir yang mendalam. Ini sangat penting dalam era disinformasi, di mana kemampuan memilih kebenaran jauh lebih berharga daripada sekedar mengikuti tren teknologi. Yang kedua, pendidikan klasik menanamkan nilai dan moral yang stabil. Sekolah menengah bukan hanya tempat menyiapkan pekerja masa depan, tetapi juga membentuk karakter warga negara. Model klasik berfokus pada disiplin, tanggung jawab, dan kebijakan universal. Hal ini sangat berbeda dengan pendidikan progresif yang cenderung terlalu bebas, sehingga rawan melahirkan generasi yang kurang memiliki pijakan moral. Theodore Roosevelt, presiden dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa pendidikan klasik bukan hanya intelektual, tetapi juga moral. Yang ketiga, pendidikan klasik melatih ketekunan dan daya tahan intelektual. Data dari Institute for Classical Education 2021 menyatakan bahwa siswa di sekolah klasik rata-rata menghabiskan 20 sampai dengan 30% lebih banyak waktu pada teks literatur sulit. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki ketekunan akademis lebih tinggi. Dunia nyata menuntut kerja keras dan kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks. Pendidikan progresif dengan fokus pada kesenangan dan fleksibilitas seringkali membuat siswa kurang terbiasa menghadapi kesulitan. Sebaliknya, pendidikan klasik menuntut disiplin akademik dan proses berpikir mendalam yang membekali siswa menghadapi tantangan kehidupan. Sebagai bukti, penelitian dari Institute for Classical Education 2021 menunjukkan bahwa siswa dari sekolah klasik memiliki skor lebih tinggi dalam literasi kritis dibanding siswa dari sekolah progresif. Selain itu, banyak sekolah charter klasik di Amerika menunjukkan peningkatan bukan hanya pada akademik, tetapi juga pada perilaku disiplin dan kemampuan retorika. Dewan Juri yang terhormat, pendidikan klasik unggul dalam 5 aspek utama. Yang pertama, memberikan fondasi intelektual yang kokoh. Kedua, menanamkan nilai moral dan disiplin. Ketiga, melatih ketekunan dan daya tahan intelektual. Keempat, memberikan konsistensi menghadapi perubahan zaman. Dan yang kelima, menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan berwawasan luas. Dengan demikian, jelas bahwa pendidikan klasik lebih mampu menyiapkan generasi muda menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian dibandingkan dengan pendidikan progresif. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, kami dengan tegas menyatakan dukungan penuh terhadap mosi. Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Sekian argumentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.